Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Pada video kali ini saya hadirkan sebuah alur cerita film horor dari Thailand. Film ini ditayangkan di Netflix dan menceritakan tentang rahasia kelam di balik lubang dinding rumah kakek nenek dua remaja. Tak perlu berlama-lama, mari kita ikuti kisah menyeramkan dari film yang berjudul The Wolf Truth. Film diawali dengan dua saudara yang bernama Pim dan Pat sedang bersiap sarapan sebelum berangkat sekolah. Lalu mereka diantar sang ibu yang bernama Mai pergi ke sekolah. Sang ibu memberikan kabar bahagia pada mereka bahwa dia telah dipromosikan menjadi kepala penjualan internasional di tempat kerjanya. Lalu Mai mempersilahkan kedua anaknya untuk memilih apapun untuk merayakannya. Mereka pun terlihat sangat bahagia. Acara promosi untuk Mai pun dijalankan. Kemudian atasan Mai memintanya untuk bergabung dalam konferensi video dengan mitra Tiongkok pada pukul 7 malam. Selanjutnya di sekolah, Pim kembali ditunjuk menjadi kapten kompetisi yang akan diadakan beberapa pekan lagi. Pim bersedia, namun dia takut jika teman-temannya tidak menginginkannya. Kemudian teman Pim yang bernama Peo pun meyakinkannya. Selanjutnya saat Pat bermain game dengan temannya yang bernama Fem, Pim pulang dari sekolah. Melihat Pim naik ke kamarnya, Fem mengikuti dan mengintip Pim yang sedang ganti baju di kamarnya. Pim yang melihatnya langsung berusaha menutup pintunya yang didorong oleh Fem. Dengan terus berusaha menahan pintu, Fem mengatakan jika dia mengetahui sebuah rahasia yang menyangkut Pim. Lalu Pim membuka pintu dan membantingnya dengan keras hingga Fem terjepit kakinya dan kesakitan. Kemudian Fem mengancam Pat akan menyebarkan rahasia kakaknya ke semua orang jika dia tak bisa menepati janjinya yang akan mendekatkan Fem dengan Pim. Selanjutnya Pim menelepon sang ibu. Dia menagih janjinya yang ingin mengajaknya pergi merayakan promosinya. Namun Mai bilang jika ada urusan mendesak, sehingga meminta anak-anaknya merayakan di lain waktu. Pim juga melaporkan kelakuan Fem pada Mai. Mai pun bilang akan pulang dan bicara dengan Pat. Namun dalam perjalanan pulang, Mai kecelakaan menabrak sebuah mobil. Kemudian seorang pria paruh baya datang menemui Pim dan Pat. Pria tua itu mengaku sebagai kakek mereka. Lalu pria tersebut membawa Pim dan Pat ke rumah sakit menjenguk ibunya yang sedang kritis. Pim menangis sedih melihat keadaan sang ibu. Tak lama kemudian, datang wanita tua yang mengaku sebagai nenek Pim. Wanita tersebut memeluk Pim. Namun nenek Pim tak mengenali Pat dan menyebutnya dengan nama Krip. Setelah sang kakek menjelaskan, barulah sang nenek itu sadar jika Pat adalah cucunya. Pim dan Pat merasa asing dengan kakek neneknya karena memang dari kecil Mai tak pernah membawa mereka menemui kakek neneknya. Kemudian orang tua Mai membawa cucu-cucunya untuk tinggal di rumahnya selama Mai di rumah sakit. Pim dan Pat menempati sebuah kamar yang merupakan kamar Mai di zaman dulu. Lalu Pim teringat jika dia lupa membawa kucing kesayangan ibunya. Mereka pun beristirahat. Suasana mencekam di rumah orang tua Mai sangat terasa di malam hari. Keesokan harinya, Pat dan Pim menghampiri sang kakek di meja makan untuk sarapan. 2 telur mata sapi dengan sosis tersedia untuk mereka. Sang nenek juga berpesan pada sang kakek agar Pat meminum susu yang sudah dibuatkan. Kemudian sang kakek menjelaskan pada mereka soal kondisi neneknya yang pikun, sehingga tak mengenali Pat saat di rumah sakit. Sang kakek meminta mereka agar memakluminya jika ada ucapan atau sikap neneknya yang membuat kesal. Sang kakek berkata bahwa nenek mereka mengidap demensia. Pim dan Pat diminta untuk memastikan sang nenek minum obat tepat waktu.
Kemudian Pim dan Pet meminta izin pada sang kakek untuk pulang mengambil beberapa barang dan juga latte, kucing kesayangan Mai. Selanjutnya Pim dan Pet kembali menjenguk sang ibu bersama sang kakek. Sang dokter mengatakan kabar yang kurang menyenangkan untuk mereka. Dokter bilang bahwa peluang Mai untuk siuman hanya 50% dan juga tidak dapat dipastikan sampai kapan kondisinya akan seperti itu. Setelah itu mereka pulang dan membawa beberapa barang yang diambil dari rumah Mai, termasuk latte. Setelah Pet masuk rumah, dia melihat sebuah lubang kecil di tembok. Pet pun mengintipnya dan melihat sebuah ruangan yang gelap dan terbengkalai. Dia juga melihat pintu yang terbuka dan sosok menyeramkan. Tiba-tiba Pim mengagetkannya. Pet menunjukkan lubang tersebut pada Pim. Pim mengira Pet yang melubanginya. Kalaupun tidak, mungkin tetangga yang sedang memperbaiki rumahnya. Kemudian saat mereka selesai makan, Pim menanyakan keberadaan kucingnya pada sang nenek. Sang nenek pun bilang bahwa dia membiarkan latte keluar karena sudah membuat berantakan tempat sampah. Pet pun marah-marah karena takut latte terjadi sesuatu. Kemudian Pim mengalihkan pembicaraan dengan memberitahu kakeknya ada sebuah lubang di dinding. Setelah mereka menunjukkannya, ternyata sang kakek tak melihat lubang tersebut, sehingga membuatnya marah karena dianggap mempermainkannya. Sang nenek pun ikut-ikutan memeriksa dinding tersebut, namun hasilnya sama. Dia tak melihat lubang tersebut. Lalu mereka pun pergi ke kamar. Di dalam kamar mereka pun dibuat bingung. Pet juga meragukan kakek neneknya adalah benar-benar kakek nenek mereka. Pet merasa janggal karena ibunya tak pernah mengatakan apapun tentang kakek neneknya. Pim pun membenarkan perkataan Pet. Keesokan harinya, sebelum berangkat sekolah, seperti biasa Pim dan Pet diminta sarapan oleh neneknya. Tak lupa, sang nenek membuatkan segelas susu khusus untuk Pet, meskipun Pet tak suka susu. Sang nenek pun memaksa minum karena dia bilang bagus untuk tulangnya. Kemudian sang nenek berbicara pada mereka. Dia minta agar tak membuat kakeknya kesal kembali. Scene selanjutnya saat Pet di sekolah, Fem kembali mengganggunya. Fem menanyakan keberadaan Pet selama ini, karena dia ingin tahu kapan dia bisa datang ke rumahnya dan bertemu dengan Pim. Pet pun bilang tidak bisa karena mereka sekarang tinggal di rumah kakek neneknya. Namun Fem memaksa dan kembali mengancam Pet. Pim yang mengetahui mereka langsung menolong sang adik. Selanjutnya Pim menjenguk sang ibu. Dia curhat di samping ibunya bahwa dia ingin pulang. Dia merasa sesak tinggal di rumah kakek neneknya. Seolah-olah mereka tinggal dengan orang asing, karena kakek neneknya sama sekali tak memahami mereka. Kemudian Fem benar-benar datang ke rumah kakek nenek Pet dan Pim. Tentu tujuannya adalah bertemu dengan Pim. Lalu tiba-tiba Pet mendengar sesuatu. Dia menuju dinding berlubang itu. Dia menunjukkannya pada Fem. Namun Fem juga tak melihatnya. Fem mengira Pet bercanda. Pet kembali mengintip lubang itu. Dia melihat seorang anak kecil bermuka seram dan mengeluarkan darah dari mulutnya. Pet pun ketakutan dan menyuruh Fem melihatnya. Saat Fem mendekatkan wajahnya ke dinding, tiba-tiba sesuatu mendorong kepalanya hingga hidungnya berdarah. Dia pun menuduh Pet yang melakukannya. Ketika Fem akan memukul Pet, tiba-tiba Pim datang. Fem mengatakan pada Pim bahwa Pet mendorongnya hingga dia terluka. Kemudian Fem pergi dan mengancam mereka. Akan tetapi dia lupa membawa ponselnya yang tergeletak di sofa. Pim menanyakan apa yang terjadi. Kemudian Pet mengatakan bahwa Fem sudah merekam video Pim saat sedang mandi di ruang olahraga. Pim pun terkejut. Pet juga bilang bahwa Fem mengancamnya agar membantu dia berkencan dengan Pim atau dia akan menyebarkan video itu di seluruh sekolah.
Kemudian Pim membersihkan darah Fem yang tercecer di lantai. Tiba-tiba, sang nenek datang dan terkejut. Dia bertanya apa yang terjadi. Ketika sang nenek melihat darah, tiba-tiba dia kembali pikun dengan menyebut Pim sebagai Mai dan memarahi Pat dengan menyebut nama Creed. Lalu mereka pun berusaha menyadarkan sang nenek. Saat sang nenek memeluk Pim, tiba-tiba dia melihat dinding di bawah tangga. Seakan-akan dia melihat jam, sehingga dia ingat waktunya meminum obat. Pim dan Pat semakin bingung karena di dinding itu tidak ada jam. Selanjutnya saat tengah malam, Pim dan Pat terbangun mendengar suara teriakan. Mereka pun keluar dari kamarnya. Begitu juga sang kakek. Sang kakek mencoba memeriksa suara itu yang berasal dari lantai dasar. Ternyata itu adalah suara sang nenek yang sedang histeris dan tidak diketahui penyebabnya. Pim dan Pat yang melihatnya pun ketakutan. Esok harinya sang nenek sudah seperti sedia kala yang mempersiapkan sarapan untuk Pim dan Pat. Tak pernah lupa sang nenek menyuruh Pat untuk meminum segelas susu khusus untuknya. Ternyata sang nenek juga tak menyadari apa yang terjadi pada dirinya tadi malam. Selanjutnya sang kakek datang ke kantor polisi bertemu sahabatnya yang juga seorang polisi. Dia melihat foto dirinya masih terpajang di ruangan itu. Perlu diketahui bahwa sang kakek adalah seorang pensiunan jenderal di kepolisian. Sang kakek meminta rekannya menunjukkan berkas kasus putrinya, Mai. Sahabat sang kakek pun menunjukkannya. Dia ingin tahu siapa yang membuat Mai celaka. Teman sang kakek mengatakan bahwa yang mengemudikan mobil penabrak Mai adalah teman dari pemilik mobil, yaitu anak dari Apiwat, Raja Real Estate yang bernama Chayut. Namun dengan melihat catatan menunjukkan bahwa Chayut memiliki kadar alkohol dalam darah di atas batas legal, sehingga dia menyimpulkan bahwa Chayutlah pengemudinya. Dengan nada marah sang kakek akan menyeret dan menghukum siapapun pelakunya jika terjadi sesuatu pada Mai, meskipun keluarga pelaku berkuasa. Selanjutnya Pim menemukan ponsel Fem yang tertinggal. Dia pun senang dan akan memeriksa ponsel tersebut. Namun tiba-tiba Pim dan Pat mendengar sesuatu dari balik lubang tersebut. Mereka pun menghampiri lubang itu. Pim meminta Pat mengawasi sekitar rumah, sedangkan dia mengintip lubang tersebut. Pim melihat anak kecil perempuan sedang merangkak lalu memuntahkan darah. Pim pun terkejut dan mengajak Pat menolong anak itu. Pat pun bingung lalu ikut-ikutan mengintip lubang tersebut. Pat kembali melihat anak menyeramkan itu tepat di hadapannya. Pim memaksa Pat untuk menolong anak tersebut, namun Pat menolaknya. Pat mengatakan bahwa anak tersebut adalah hantu. Pim mencoba melihat lubang itu kembali. Kali ini dia melihat anak tersebut menggendong seorang bayi dan bersenandung. Tak lama kemudian, anak tersebut mengeluarkan darah dari mulutnya di atas bayi yang digendongnya. Lalu Pim meminta Pat menjauhi lubang itu karena ada perbedaan siang dan malam antara rumah sebelah dengan rumah yang ia tinggali. Lubang itu tak nyata dan anak tersebut adalah hantu. Selanjutnya Pim memeriksa ponsel Fem. Dia melihat videonya yang sedang mandi. Lalu saat mereka tertidur, Pat terbangun mendengar suara-suara misterius. Pat yang ketakutan menutup seluruh tubuhnya dengan selimut. Saat ia mengintip dari balik selimut, dia melihat sosok menyeramkan membelai wajah Pim. Pat yang ketakutan sampai terjatuh dari ranjang. Saat ia berteriak, ternyata di hadapannya adalah Pim. Pat mengatakan apa yang dia lihat pada Pim, namun Pim mengira Pat hanya bermimpi saja. Esok harinya saat Pim membangunkan Pat, kaos yang Pat kenakan terdapat bercak darah. Pat mengaku merasa demam. Pim kemudian memanggil sang nenek. Selanjutnya sang kakek melihat berita yang tidak mengenakan. Sebuah koran menyebutkan bahwa ahli waris jutawan bebas dan temannya mengakui sebuah tabrak lari. Sang kakek pun kesal, marah,
dan menangis di samping Mai. Dia menyesal karena tak bisa melindungi putri satu-satunya. Sang kakek juga bersumpah akan membalas pelaku yang telah membuat Mai kritis. Selanjutnya sang nenek menemui Pet dan memberikan segelas susu. Lalu nenek Pet melihat buku gambar milik Pet. Namun sang nenek ketakutan saat melihat lukisan kepala seorang anak yang berlubang. Pet mengaku bukan dia yang melukis gambar tersebut. Setelah sang nenek keluar dari kamar, Pet mengecek buku gambarnya lagi. Namun ia tak menemukan gambar yang membuat sang nenek ketakutan. Tiba-tiba gelas susu milik Pet terjatuh dan latte menjilati susu tersebut. Di suatu waktu, Pim pulang sekolah agak malam. Saat masuk kamar, ia mendapati Pet sedang menunggunya dengan kondisi kurang baik. Pet bilang ingin pulang. Dia sadar bahwa rumah kakek neneknya lah yang membuatnya tak sehat. Lalu tiba-tiba Pet batuk dan mengeluarkan darah. Selanjutnya saat sang kakek sedang mengintai Chayut di acara ulang tahunnya, ia mendapati telepon dari Pim yang mengabarkan kondisi sang adik. Sang kakek pun bilang akan segera pulang. Kemudian saat tidur malam, Pim dan Pet kembali dikagetkan suara-suara dari ruangan sebelah. Mereka memutuskan menghampiri lubang itu. Pim mulai mengintip. Dia melihat anak perempuan keluar dari pintu di bawah tangga dan merangkak. Di situ juga terlihat seorang pria yang tertidur di sofa. Pria tersebut tak menyadari keberadaan anak kecil yang berlumuran darah itu. Pim pun kaget dan dia mengatakan apa yang dia lihat pada Pet. Lalu Pim berspekulasi bahwa semua itu terjadi karena anak kecil tersebut berusaha memberitahu soal kematiannya. Saat itu Pet juga tersadar bahwa ruangan di balik lubang tersebut sama persis dengan ruangan yang ia tinggali. Pet menyamakan keadaan itu dengan sebuah teori lubang cacing yang menghubungkan dimensi berbeda. Apa yang mereka lihat sudah terjadi di masa lalu. Semua yang dikatakan Pet berdasarkan apa yang dikatakan Pim, bahwa waktu di ruangan itu selalu berbeda. Lalu tiba-tiba sang kakek datang. Pim bertanya soal gadis tersebut pada sang kakek. Sang kakek pun bilang bahwa tak ada gadis yang mati dimanapun dan rumah sebelah itu sudah lama kosong. Saat Pet mengatakan tentang lubang misterius itu, sang kakek pun marah dan mengajak mereka menutupnya dengan lemari. Akan tetapi saat mereka berada di kamar, lemari tersebut roboh seperti ada yang mendorong. Selanjutnya saat Chayut sedang dalam perjalanan di sebuah lorong, dia dicegat oleh kakek Pim dan Pet. Dengan berpakaian lengkap polisi, kakek tersebut menyeret Chayut dari mobil dan menghajarnya. Tanpa basa-basi, sang kakek menyiramkan alkohol ke badan Chayut dan langsung membakarnya. Di saat bersamaan, Mai tersadar dari kritisnya. Si dokter bilang pada Mai bahwa setiap hari ayahnya menjenguknya. Mai terlihat terkejut. Kemudian Mai menanyakan keberadaan anak-anaknya. Dokter pun mengatakan bahwa Pim dan Pet tinggal di rumah kakek neneknya. Mai semakin terkejut dan memaksa pergi untuk menjemput anak-anaknya. Berikutnya ketika Pim dan Pet membersihkan pecahan beling, penghuni kamar sebelah kembali menggoda. Ternyata sang nenek juga mendengar suara tersebut. Lalu sang nenek menceritakan sebuah rahasia pada mereka. Selama 15 tahun suara tersebut menyiksanya. Karena sang kakek orang pemarah dan belum pernah melihat lubang itu, maka dia menganggap sang nenek gila. Selama bertahun-tahun sang kakek menyuruh sang nenek minum pil agar melupakan semua yang ia lihat. Lalu Pim kembali melihat lubang itu meskipun sang nenek melarangnya. Pim melihat ruangan tersebut sangat rapi. Dia melihat seorang wanita menggendong bayi dan memanggil nama Pinya. Wanita tersebut membangunkan seorang pria yang bernama Krit yang sedang tidur di sofa. Muncul juga seorang pria dan wanita paruh baya. Kemudian Pim bilang pada Pet apa yang dia lihat. Mereka adalah keluarganya di saat Pim masih bayi. Namun sang nenek tak percaya dengan apa yang dikatakan Pim. Lalu Pet mencoba melihat lubang itu.
Dia melihat sang kakek menggendong gadis kecil yang tewas berlumuran darah. Pet tahu jika pria yang tidur di sofa adalah ayahnya. Sang nenek pun menceritakan 15 tahun berlalu sejak kejadian itu, kakek nenek Pet dan Pim pergi dengan Mai, meninggalkan Pinya dengan ayah mereka. Namun sesuatu yang buruk terjadi pada Pinya. Pinya yang merupakan anak dengan fisik tak normal mengajak sang ayah bermain petak umpet. Pinya bersembunyi di lemari bawah tangga. Sang ayah yang pemabuk tertidur dan melupakan Pinya. Saat sang nenek menemukannya, Pinya sudah tak bernyawa karena minum racun tikus yang tersimpan di lemari. Lalu sang ayah bunuh diri dengan pistol sang kakek karena merasa bersalah. Namun apakah yang dikatakan sang nenek semuanya benar? Mari kita lanjutkan. Tiba-tiba Pet muntah darah. Saat Pim ingin membawa ke dokter, sang nenek malah melarangnya. Selanjutnya saat Mai tiba di depan rumah orang tuanya, dia melihat kucingnya mati. Sang nenek kembali memaksa Pet meminum susu, namun dia memanggil Pet dengan nama Pinya. Lalu Mai pun masuk dan menggagalkan aksi ibunya. Pim berlari memeluk sang ibu. Mai meminta sang ibu membiarkan dia membawa anak-anaknya. Namun sang nenek ingin mereka tinggal di rumah itu. Saat mereka akan keluar, datanglah sang kakek dengan menodongkan pistol. Mai minta sang ayah mengatakan yang sebenarnya saat dia berada di rumah sakit. Lalu Mai menanyakan kebenaran soal Creed merebut pistol ayah pada saat itu. Belum sempat sang ayah menjawab pertanyaan Mai, Pim dan Pet bilang bahwa dia sudah tahu tentang ayahnya dan juga tentang Pinya. Tiba-tiba Pet kembali batuk-batuk. Pim mengatakan kondisi adiknya pada sang ibu. Dia juga mengatakan bahwa sang nenek terus mendesak Pet minum susu. Pim bertanya pada sang nenek apa yang telah diberikan pada Pet. Sang nenek pun mengelak. Namun saat Pim akan meminumnya, sang nenek melarangnya. Dan susu yang dipegang Pim terlempar dengan sendirinya. Sang nenek ketakutan melihat hantu Pinya berdiri di belakang Pim. Mai pun sadar bahwa ibunya lah yang meracuni Pinya dan juga Pet. Mai sangat terkejut. Sang ayah membela sang ibu bahwa yang membunuh Pinya adalah Creed, suami Mai. Saat didesak oleh Mai, sang ibu pun mengakui bahwa dia melakukan itu karena Pinya cacat. Begitu juga dengan Pet. Mai menangis sedih mendengar pengakuan sang ibu. Mai berkata tak akan menyalahkan siapapun. Namun dia meminta agar orang tuanya tak mengganggu keluarganya. Lalu Mai membawa anak-anaknya pergi. Saat sampai di rumah, Mai menceritakan masa lalunya pada anak-anaknya. Pinya sangat menyayangi Pim saat masih bayi. Dia memeluk Pim dan menyanyikan Nina Bobo sampai Pim tertidur. Mai kembali bercerita bahwa karena lubang di rumah orang tuanya lah yang membuatnya ingin keluar dari sana. Setelah Creed bunuh diri, ayah Mai berusaha menutup lubang itu, namun lubang tersebut tidak pernah hilang. Selanjutnya saat orang tua Mai tidur, tiba-tiba sang ibu terbangun, mendengar suara yang mengganggunya selama 15 tahun. Dia histeris. Lalu sang kakek mendapat telepon dari rekannya yang mengabarkan kematian Chaeyoot. Rekannya menanyakan keberadaannya saat kejadian itu. Dia meminta ayah Mai datang ke kantornya. Polisi itu juga mengatakan bahwa muncul saksi baru yang mempunyai foto-foto dari kamera dashboard. Chaeyoot berkata jujur, bukan dialah pelakunya, melainkan teman Chaeyoot. Sang nenek yang histeris di lantai bawah membuka pintu lemari di bawah tangga. Di situ muncullah Pinya dan meminta gendong. Pinya menyemburkan darah pada si nenek. Sang kakek yang mendengar jeritanya langsung menghampirinya. Dia mendapati sang istri tergeletak dengan botol racun di sampingnya. Lalu tiba-tiba sang nenek bangkit kembali berubah menjadi sosok Chaeyoot yang terbakar. Chaeyoot bertanya mengapa dia membunuhnya. Lalu ayah Mai menembak Chaeyoot, dan saat itu sosok Chaeyoot kembali menjadi ibu Mai yang sudah tewas. Ayah Mai yang frustasi bunuh diri dengan menembak dirinya sendiri. Kemudian kebenaran yang sesungguhnya terungkap. Saat Pinya bersembunyi di lemari bawah tangga, sang nenek tak sengaja menguncinya dari luar.
Creed yang tertidur di sofa tak mendengar teriakan Pinya yang meminta tolong. Saat ditemukan oleh sang kakek, Pinya sudah tak bernyawa. Sang kakek yang terlanjur marah dan kesal menarik rambut Creed dan menyiramkan alkohol. Lalu tiba-tiba Mai mengambil pistol dan menembak kepala Creed hingga pelurunya menembus tembok. Kemudian ayah Mai meletakkan pistolnya di tangan Creed seolah-olah dia tewas bunuh diri. Di scene terakhir saat Pim berbaring di kamarnya, mendengar senandung yang sama seperti dia lantunkan. Pim menyadari itu adalah suara Pinya. Ia pun kembali memejamkan mata dan bersenandung. Tanpa dia sadari, Pinya berada di sampingnya dan film pun selesai. Oke, terima kasih kawan karena kalian sudah sudi menonton video dari saya. Semoga terhibur ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.